Kebakaran di kilang minyak, suhu sangat tinggi dan asap beracun. Api ada di mana-mana. Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, tapi upaya mereka tidak membuahkan hasil. Kilang minyak ini memang sengaja dibakar, tujuannya untuk melatih petugas pemadam kebakaran. Mereka diuji menghadapi situasi-situasi serius. Sirene berbunyi. Ini adalah sinyal pelatihan pemadam kebakaran di kilang minyak perusahaan Shell. Semua kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Pada instalasi pengolahan minyak mentah bisa terjadi kebakaran hebat. Apa api bisa dikendalikan atau berubah jadi bencana ditentukan hanya dalam bilangan menit. Setiap aksi harus diperhitungkan dengan matang. Dalam pelatihan, petugas hanya menggunakan air. Standar keamanan tertinggi menjamin perlindungan terbaik dari kebakaran. Pemadam kebakaran harus siaga 24 jam. Di setiap pojok kilang minyak ini bisa ditemukan sarana pemadam api. Biayanya mencapai jutaan euro per tahun. Keamanan bagi Shell adalah yang terpenting, khususnya di kilang minyak seperti ini. Kami harus punya petugas pemadam kebakaran. Das heißt, wir brauchen selbstverständlich eine Werkfeuerwehr. Di kamp latihan pemadam kebakaran di Rotterdam, para petugas harus mengatasi api sungguhan. Skenarionya, kebakaran besar yang tidak terkendali. Ini bisa membahayakan nyawa manusia dan penting bagi para petugas untuk tetap tenang. Situasi makin serius, api terus menyebar dan suhu terasa sangat panas. Jika petugas melakukan kesalahan, ada kolega yang bisa menjadi korban. Dalam waktu beberapa detik, latihan bisa berubah menjadi mimpi buruk. Petugas pemadam kebakaran mengalami situasi stres, seperti pada kebakaran sungguhan. Mereka harus belajar mengendalikan rasa takut pada kondisi ekstrim seperti ini. Latihan menjadi hal tak terelakkan buat pemadam kebakaran, khususnya kebakaran di kilang minyak. Penyebaran api bisa sangat sulit untuk ditebak. Untuk itu, mereka butuh kerja sama apik dan pengetahuan yang mendalam. Jika ada bahan kimia yang terbakar, diperlukan cara pemadaman yang tepat. Air dan busa biasanya bisa menghentikan penyebaran api. Tapi di sini, api masih terus menyala. Petugas pemadam kebakaran mulai merasa letih. Saluran khusus bahan bakar memungkinkan untuk menyalakan api secara terarah. Di sini, skenario realistis bisa direkonstruksi dan kami bisa mencoba hal-hal baru. Jadi latihan diulang 2-3 kali untuk mencoba taktik pemadaman lain. Ini tempat berlatih yang luar biasa. Skenario berikutnya, mobil terbakar di bawah truk tangki minyak. Suhu tinggi bisa setiap saat meledakkan truk tangki. Dampaknya bisa mematikan hingga radius ribuan meter. Para pemadam kebakaran harus bekerja sama untuk mendinginkan truk tangki. Dan mendinginkan truk itu jauh lebih penting daripada memadamkan api. Pemakaian busa dan air yang tepat sangat menentukan. Dalam latihan ini, petugas melakukan kesalahan fatal. Ada satu bagian yang tidak tersaput busa,
Dalam situasi nyata, efek ledakannya bisa dahsyat. Pemadam kebakaran harus belajar memperhatikan setiap detil. Begitu berada di lokasi, warna api harus diperhatikan. Asap, warna, kecepatan, tekanan. Ini semua penting bagi pimpinan tim pemadam kebakaran untuk bisa tahu apa yang harus dilakukan. Pembagian tugas dalam tim sangat penting agar tenaga tidak dikeluarkan sia-sia. Pemadam kebakaran harus berhati-hati agar tidak membahayakan diri sendiri dan juga koleganya. Selang air ini bertekanan sampai 10 atmosfer. Hanya dengan kerjasama, petugas bisa menguasai kebakaran. Menghadapi kebakaran besar bukan hal mudah, bahkan untuk petugas yang punya pengalaman banyak. Api tidak bisa diduga, setiap saat ada risiko munculnya kebakaran baru. Bagi anggota tim yang berlatih di sini, keberhasilan menguasai api adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Tidak jarang api terakhir harus dimatikan dengan pemadam api biasa. Apa yang dipelajari di sini tidak hanya pengetahuan tentang cara memadamkan api, melainkan juga untuk menambah rasa percaya diri. Petugas pada akhirnya merasa siap menghadapi situasi serius dan kembali ke tempat bertugas dengan motivasi baru.